Menuju menit ke-15 dari waktu yang sudah kita tetapkan. Baik, cek Bapak. Mary, did you know?
Sejak andai kau damai jiwaku, tetapi hatiku sekarang kita bilang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 3 bilang, dan segala sesuatu terjadi karena firman. Jadi untuk saudara mengalami mujizat atau Tuhan berkarya dalam dirimu, selalu dimulai dari firman. Sebab tanpa firman tidak ada yang terjadi. Haleluya. Kalau saudara mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu dalam dirimu dan tiada yang mustahil baginya, pastikan firman yang masuk dalam hatimu dan tidak dihalangi oleh pikiran atau otak kita. Haleluya. Sehingga kita akan melihat pekerjaan Tuhan membawa kita ke dalam level-level yang Dia mau. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita sesuai dengan topik atau sesuai dengan tema kita untuk tahun ini, kebenaran yang memerdekakan dan menguduskan. Haleluya. Apa itu kebenaran? Sudah bisa ditampilkan? Apa? Ya, next. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman-Nya, firman Tuhan. Itu dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17. Jadi kebenaran itu bukan yang kita anggap benar, bukan yang kita pikir benar, tetapi kebenaran yang absolut, kebenaran yang sejati, yang sempurna adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Maka kalau kita mengambil posisi hati kita, hidup kita, pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita di dalam kebenaran, maka apa yang menjadi janji Tuhan bagi orang-orang yang mengalami atau menerima kebenaran akan terjadi. Seperti saya katakan di awal, firman itu harus sampai dulu dalam hati kita. Haleluya. Haleluya. Banyak orang Kristen katanya percaya, tetapi firman gak pernah masuk. Makanya tidak ada mujizat. Tidak ada mujizat, maka tidak ada perubahan. Mujizat pertama adalah kita diselamatkan sebagai orang yang banyak dosa, kesalahan, dan karakter yang begitu buruk, dan kita diselamatkan dan dijanjikan kita akan ke surga atau nama kita dicatat. Dan itu mujizat terbesar, keselamatan. Itu dimulai daripada kita membuka hati pikiran dan tidak terhalang pikiran kita menerima Injil. Ketika kita mendengar Injil, kita percaya kepada Injil, dan Injil itu akan bekerja, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga kita menerima anugerah Tuhan lewat iman, lewat Injil yang kita dengar, sebab iman timbul dari mendengar. Amin. Lalu kita mengalami anugerah mujizat yang tak mungkin siapapun bisa diselamatkan kalau bukan oleh anugerah Tuhan namanya Yesus. Tetapi itu semua dimulai dari firman yang kita terima sampai ke roh kita berkata-kata dalam hati kita, dan timbullah iman. Dan lewat iman itu Roh Kudus menyadarkan kita untuk melangkah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Maka saat itu juga kita menerima keselamatan, persis seperti yang disalib penjahat yang disalibkan bersama Yesus di Golgota pada waktu itu. Dan dia berkata, kalau kau sampai dalam kerajaan, ingatlah aku. Orang ini percaya, membuka hati, berharap kepada Tuhan dengan iman. Lalu Yesus bilang, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Seorang penjahat diselamatkan karena iman. Itu mujizat pertama. Mujizat yang kedua, ketika kita menerima firman Roh Allah bekerja, lalu kita berubah. Berubah itu bukan kekuatan, bukan karena kehebatan kita, bukan hanya karena tekad kita. Memang kita harus mau. Memang kita harus percaya, itu dasarnya. Tetapi kalau Tuhan tidak bekerja, maka tidak akan ada mujizat perubahan. Maka banyak orang Kristen tidak berubah, malah dirubah oleh dunia semakin buruk. Padahal perubahan di dalam Yesus seharusnya semakin bagus. Ulangan 28 ayat 12 sampai 14 bilang, ketika kita mendengar melakukan firman, maka Allah melakukan perubahan. Engkau akan tetap naik, tidak turun. Haleluya. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Itulah akibat kalau kita memposisikan hati kita, pikiran kita, tindakan kita, ucapan kita sesuai dengan firman yang kita dengar, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Dikatakan saudaraku Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Mengetahui di sini tidak sebatas hafal kayak liturgi. Maka tahun ini kita nggak bikin liturgi, langsung deklarasi terhadap firman. Dengan iman kita mengucapkannya. Harus ada peningkatan. Saya nggak suka liturgi, tak dihafal, datang ke depan dengan pakaian yang begitu keren, lalu macet-macet saudaraku. Kayak tidak ada perubahan tahun ke tahun. Apalagi umurnya sudah 50 tahun, membaca 2 ayat aja macet-macet, lupa, tinggal catatan. Nah itu buktinya saudaraku, kita kurang sungguh-sungguh terhadap firman. Padahal firman itu hal yang terpenting, dan firman yang sampai di dalam roh kita dan dimengerti juga oleh pikiran kita, tapi berbicara dalam hidup kita, hati kita, itu saudara, firman rema itu sesuatu yang penting, dan itu yang membuat kita jadi tahu betul-betul firman. Haleluya. Kalau kita sudah tahu firman betul-betul, bukan hanya secara akal dihafal, tapi berbicara sampai menyadarkan kita, sampai membuat kita bisa menerjemahkan firman itu apa maksudnya. Maka ketika kita tahu kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Dan ketika kita menerima firman itu akan menguduskan. Karena Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang tidak akan pernah merdeka tanpa ada firman bekerja dalam dirinya. Orang Farisi, orang yang tekun belajar kitab Taurat, ahli Taurat Farisi, begitu tekun karena mereka sudah diajarkan sejak tahu membaca sampai remaja, mereka sudah diajar, bahkan remaja sampai pemuda mereka sudah hafal hukum Taurat, bahkan sudah dewasa sampai orang tua mereka sudah menafsirkan ayat-ayat, tapi sampai di otak. Tapi mereka menyalibkan Yesus, tidak mengenal bahwa Yesus adalah firman yang datang menjadi manusia. Sampai sekarang mereka melawan Yesus. Israel itu kalau orang Kristen, Israel tidak semua orang Kristen. Banyak agama Yahudi, agama zaman dulu, ada zaman Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen menginjili, mereka dilempar itu. Kalau ada orang Kristen lewat diludahi itu, saudara. Kenapa? Karena mereka hanya hafal secara otak karena didikan agama Yahudi yang begitu ketat. Tetapi kenyataannya, saudara, itu tidak mengubah mereka untuk mengasihi. Mereka tahu secara teori, dalam kehidupan jauh mereka. Lebih bagus si Barabas, orang yang bejat, dilepaskan asalkan disalibkan, dilepaskan asalkan Yesus disalibkan. Bayangkan terbaliknya dunia agama dengan kenyataan. Nah, orang Kristen tidak seperti itu. Alkitab bilang kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari agama yang lain, itu bukti kau belum masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kehidupan kita bukan sekedar teori, Tuhan tahu. Kita tahu Tuhan. Tidak sekedar kekristenan sebenarnya, saya katakan, kekristenan bukan agama. Agama apa didirikan Yesus? Dia tidak. Hanya tahun 325 pada waktu ada sinode gereja zaman dulu, ya, di Konstantinopel, lalu dikeluarkanlah keputusan bahwa kekristenan sejak itulah disebut agama Kristen. Sebelumnya mereka hanya disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Hidup mereka mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Hidup mereka meneladani bagaimana hidup Yesus. Karena mereka sudah bertemu dengan Yesus. Jadi kalau saya katakan bahwa Kristen itu lebih dari agama, itu kata Yesus, bukan sekedar kita bangga sudah beragama, merayakan Natal tiap tahun, dan sudah sedikit pandai Alkitab, apalagi sudah pendeta, sudah bisa khotbah kayak saya. Bukan itu penilaiannya. Kerohanian kita tidak dinilai dari umur kita, banyak tahunnya kita Alkitab, atau pendidikan apa kita, bukan. Kerohanian kita dinilai daripada bagaimana kita sudahkah lahir baru, atau sudahkah mengalami Yesus, sudahkah pernah bertemu dan terus mengalami Yesus. Mengenal Tuhan Yesus itu akibat kita bertemu dengan Yesus. Haleluya. Dan sudahkah kita dirubah oleh firman yang kita dengar setiap minggu atau mungkin setiap hari? Sebab dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Yesus pohon kehidupan kita. Kita ranting yang menghasilkan buah. Maka kalau kita tidak menghasilkan buah seperti yang dimaksud Yesus, maka sebenarnya kita hanya beragama. Dan saya pun seperti itu dulu. Setelah saya menerima Injil dan saya hidup di dalam kebenaran firman, baru saya tahu, oh ininya maksudnya. Nah, oleh sebab itu, mari hari ini perayaan Natal ini bukan sekedar kita mengingat Yesus 2000 tahun yang lalu baik, tapi dia harus nyata dalam diri kita dan mengubah hidup kita. Sekarang kita sedang disiapkan untuk menyambut Yesus datang kembali. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan, dan kita sudah menerima itu kalau kita sudah percaya. Sekarang kita harus bertumbuh karena kita harus menyambut Yesus datang kembali. Dan yang bisa menyambut Yesus datang kembali adalah orang-orang yang percaya dan orang-orang yang sudah siap. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, kita butuh firman yang adalah kebenaran. Kita butuh Yesus yang adalah kebenaran. Next. Nah, kita lihat saudaraku,
Mengapa manusia atau orang percaya harus mengalami kemerdekaan kekudusan? Yang pertama, karena Yesus telah menebus kita. Amin. Jangan kita sudah ditebus tapi kita masih terikat, masih terbelenggu, masih diperbudak oleh dosa dan segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Kita harus, saudaraku, dimerdekakan dari semua yang membuat kita jauh, apalagi sampai tidak memuliakan Tuhan. Kita harus dikuduskan, tidak sama dengan dunia ini. Dunia ini sedang dalam kekelaman, bangsa-bangsa sedang dalam kekelaman, tapi justru di tengah-tengah itu kita menjadi terang dunia. Haleluya. Dan itu sebabnya kita harus merdeka dan dikuduskan. Karena Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2 katakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, hukum maut. Hukum dosa di dunia ini sangat berkuasa. Setiap orang yang berbuat dosa, kata hukum dosa adalah budak dosa, hamba dosa. Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat di bawah. Itulah hukum dosa. Setiap orang melakukan dosa menjadi budak hamba dosa. Dan hamba tidak berkuasa, Tuhannya yang berkuasa. Dan dosa membawa orang jauh dari Tuhan, terhambat dengan Tuhan, dan akan membuat mereka merosot dan menuju kebinasaan sebab upah dosa dan maut. Tetapi Yesus datang, dan kalau kita percaya lewat firman dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dengan iman, maka pada waktu itu kita ditebus, kita diselamatkan, dan Tuhan mau kita harus tahu sejak itu tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kita bebas. Tadi saya dengar ada deklarasi bagus-bagus, semangat kali dari Rangko Perapat pada Halaban Gambanu, semangat sekali. Yang lain pun semangat, tapi kurang kencang suaranya, mungkin pernah dari tempat jauh jadi udah kecapean ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, hukum maut. Hukum maut itu, saudara, sesuatu yang membawa kita susah, saudara. Tapi hukum dari roh membawa kita kepada kemerdekaan, kehidupan, perubahan, kemerdekaan. Haleluya. Next, yang kedua, agar kita hidup dalam damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Banyak kali masalah di dunia ini, dan iblis pun akan coba bikin banyak masalah. Dan kita orang yang lemah pasti kena masalah kalau kita belum dimerdekakan, dikuduskan. Tapi ketika kita menerima kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita, sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Karena kebenaran menumbuhkan damai sejahtera. Damai sejahtera ini beda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera ini digambarkan ketika kita menerima firman, dan firman itu terus menjadi fokus. Alkitab bilang, seandainya kau memperhatikan firman-Ku, Tauratku, damai sejahteramu seperti sungai yang mengalir tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan seperti ombak laut yang tidak pernah berhenti. Dan damai sejahtera yang semacam ini tidak tergantung kepada situasi kondisi di luar kita. Damai sejahtera ini akibat langsung ketika hidup kita memposisikan di dalam kebenaran. Dan itu hanya terjadi kalau kita menerima firman, memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga sampai-sampai mulut kita, perkataan kita, tindakan kita terpengaruh. Karena apa yang di hati akan keluar, dan apa yang di pikiran akan menjadi tindakan nyata. Maka berilah hati dan pikiran maka seluruh hidupmu. Kebenaran itu akan menumbuhkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu tidak dipengaruhi, bahkan tidak bisa dikalahkan oleh kekacauan dunia. Haleluya. Damai sejahtera itu membuat keadaan kita secara roh dan secara fisik bagus. Yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang rohani dan yang jasmani, kelihatannya harmonis, enak, bagus, luar dalamnya bagus. Itu baru damai sejahtera. Ada orang, saudaraku, uangnya banyak, tetapi saudaraku, dia, saudaraku, mengalami katakanlah kehancuran rumah tangga, broken home, sehingga dia tidak damai sejahtera. Jadi orang yang broken home itu bukan damai sejahtera namanya. Jadi damai sejahtera itu tidak ditentukan berapa banyak uangmu, di mana posisimu, keberhasilanmu seberapa, apa pendapat orang tentang dirimu, tidak sebatas itu. Damai sejahtera ini melebihi itu. Dan itu hanya karena posisi hidup kita bawa di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus dan firman-Nya. Amin. Sebabnya
pokoknya fokuslah sama firman-Nya. Fokuslah sama firman-Nya. Makanya kita bilang cari dulu kerajaan Allah. Yang lain kamu jangan khawatir, akan kutambahkan. Karena turun kupelihara, lebih lagi kamu. Bunga bangku dan daging lebih indah, bunga bangku dari jubah Salomo, lebih lagi kamu. Yang penting kamu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, pakaian, hal jasmani. Itu soal bagaimana kita mengenal Yesus, bagaimana kita mengenal kebenaran, memposisikan firman yang kita terima, sehingga hidup kita seperti apa yang dikatakan Tuhan. Artinya firman itu memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita mudah sekali memposisikan hidup kita di dalam kebenaran. Dan kebenaran yang kita terima menumbuhkan damai sejahtera. Dan orang yang damai sejahtera, kalaupun banyak masalahnya, tidak stres. Tahun 2024 dan seterusnya, banyak orang-orang Kristen nanti akan stres. Saya bicara orang Kristen, jangan orang luar. Karena dunia ini semakin goncang. Alkitab bilang hari-hari terakhir masa ini sukar. Alkitab bilang Ibrani pasal 12, bukan hanya bumi itu goncang, langit juga menggoncang. Dan yang tidak tergoncangkan akan nampak. Hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Dan orang yang memiliki kebenaran, firman dan iman pada Yesus tidak akan tergoncangkan. Karena kita seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Datang pun banjir, topan, hujan, tidak apa-apa. Selain itu akan hebat kerusakan. Saudara, yang penting kita harus menghadirkan, memposisikan pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, hati kita, isi hati kita harus kita posisikan di dalam firman. Maka kita cari firman. Sekarang orang Kristen terlalu lemah kuliah. Lemah bukan maksudnya fisiknya sakit-sakit, makanya secara kelemahan yang paling ada adalah murah takut. Itu kelemahan yang luar biasa. Orang yang murah khawatir, sulit percaya, murah takut, khawatir, bimbang, itu kelemahan yang luar biasa. Karena Alkitab bilang orang ini yang duluan masuk neraka. Baca ulang apa? Wahyu 28. Mereka ini yang duluan. Ya. Dan iblis adalah roh yang membawa orang kepada ketakutan. Tapi roh Allah memberi orang kepada keberanian, kepercayaan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, contoh, saya kasih contoh. Ya, jemaat datang ke gereja dengan persiapan pakaian dan sebagainya. Lalu tak kenapa pendetanya kurang senyum, kurang menyalami dia, padahal dia berharap disalam. Tidak disalam, lalu dia kehilangan sukacita. Entah kenapa tiba-tiba Pak Pendeta ini menyalam. Ada pula orang jiwa baru atau jemaat baru, agak keren pakaiannya, mungkin orang kaya, terus disalam senyum, makin sakit hati dia. Hanya gara-gara tidak disenyumi, hanya gara-gara tidak disalam, sakit hati dia. Lalu khotbahlah pendetanya ini, nggak diterima lagi. Dan iblis suka, itulah kelemahan. Kenapa hanya hal-hal jasmani kita terhalang, kita mau dihalangi ikut Tuhan? Ada lagi saudaraku, gara-gara nggak dapat hadiah pas Natal seperti ini, anaknya nggak dapat hadiah Natal karena ada alasan tertentu dan mungkin panitia sidang, lalu nggak dapat. Marah-marah dia pulang dari Natal, dan setelah itu dia pindah gereja, nggak mau gereja lagi. Selidiki punya selidiki, kenapa? Anaknya nggak dapat hadiah Natal. Coba perlu bayangkan, lemahnya orang seperti ini. Hanya kurang disenyumi, lupa menyapa pendetanya, nggak dapat hadiah Natal, terus benci sama pendetanya, nggak mau lagi aku gereja itu. Gereja macam apa itu? Pertanyaan saya adalah, apakah itu benar? Tidak kan? Ngapain dia datang ke gereja? Ya pantas seorang profesor Dr. Peter Wagner, seorang ahli perkubuatan gereja sedunia berkata, 80% orang Kristen datang ke gereja bukan cari Tuhan dan firman, tapi hanya memanfaatkan Tuhan untuk menjawab kebutuhan. 20% kurang yang betul-betul fokus dan mau mencari Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini hanya gara-gara tidak dapat hadiah guru sekolah minggu anaknya dari guru sekolah minggu, sakit hati. Gara-gara kurang disenyumi, nggak tahu lah kenapa pendeta ini silap atau karena sibuk. Ada lagi gara-gara yang lain. Pokoknya hal-hal sepele, hal-hal jasmania, gampang jatuh. Padahal dia sudah 43 tahun jadi Pentakosta. Sudah 43 kali dia ikut Natal. Bahkan lebih lagi karena semua Natal diikuti. Tapi hanya gara-gara hadiah, anaknya nggak dapat hadiah guru sekolah minggu oleh guru sekolah minggu, marah-marah dia, sakit dia sama pendeta, ditinggalkan gereja itu, dan udah ngomong sama orang, ya gereja nggak beresin. Nah, seperti itu contoh hal-hal lahiriah. Hanya gara-gara banyak pengeluaran kas gereja tahun itu diumumkan oleh bendahara, ribut. Kemana yang dibikin pendeta ini uang semua? Hanya masalah harta, masalah jasmani,
orang ikut Tuhan, bisa orang itu jatuh, bisa orang itu jadi membenci. Sebab kalau kita sudah membenci, sudah jatuh kita ke dalam kegelapan. Alkitab bilang, siapa membenci saudaranya sampai saat ini sudah dalam kegelapan. Makanya bukan yang berseru Tuhan masuk kerajaan surga, yang melakukan kehendaknya. Mulai cari dulu kerajaan Allah, fokus sama Tuhan. Alkitab bilang, lepaskan beban dan dosa yang begitu merintangi, terus kejar Tuhan. Karena bukan itu yang bisa membangun kita, hanya Tuhan. Dan Tuhan itulah kebenaran. Kalau kita dapat kebenaran, akan memerdekakan kita. Dan kebenaran itu akan menumbuhkan damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Malam ini kita kebangunan rohani, maksudnya jangan ada di level itu lagi. Amin. Kalau masih di level itu, maka tidak ada kebangunan rohani. Kebangunan rohani artinya kita mengalami perubahan. Perubahan dalam hati kita, iman kita makin mantap, karakter kita makin diubah. Saudara tahu, kelemahan kita adalah karakter kita kalau belum dirubah. Misalnya saudara tahu sifat yang tidak rendah hati, tapi sombong. Itu membuat saudara sulit mengalami janji Tuhan menang lebih dari pemenang oleh Yesus. Sulit. Kelemahan karaktermu semacam itu adalah ketidaktulusanmu. Dan itu adalah sasaran tembak utama iblis, dan kau akan mudah sekali jatuh. Alkitab bilang kalau kita datang sama Tuhan dan urusan dengan Tuhan, kita harus seperti anak kecil. Pada suatu ketika Yesus lagi berkhotbah, tiba-tiba datang anak-anak, lalu orang melarangi, jangan mendekati Yesus, bahkan murid-muridnya. Jangan anak-anak ke sana. Selalu kita berpikir anak-anak itu kelas nomor paling terakhir. Di mata Tuhan kita ini sama semua. Yang membedakan kita adalah apakah kita mengenal Tuhan atau tidak. Tapi di mata Tuhan kita ini sama semua. Nah, ketika Tuhan lihat Yesus marah bahkan kepada murid-murid, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena orang seperti itu yang punya kerajaan surga. Apa maksudnya itu? Lalu Yesus lanjut mengajar, kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, bertobat dan seperti anak kecil ini, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Maksudnya apa itu? Anak kecil itu memiliki hati yang rendah hati. Anak kecil itu polos, tulus, jujur. Anak kecil itu murni. Kalau dia berdosa itu karena dosa warisan, sejak di kandungan ibuku aku dikandung dalam dosa kesalahan. Pada dasarnya dia murni, tulus. Tanyalah sama balita umur yang 5 tahun ke bawah, tanya sama dia, apa definisi bohong? Gak tahu dia. Gak tahu dia. Dia berbohong karena meniru, dia berbohong karena diajari. Pada dasarnya dia gak tahu bohong. Ya, mungkin dari orang tua dengan teman-temannya atau dari lingkungannya. Nah, pendek cerita, anak kecil itu di samping rendah hati, anak kecil itu gak sombong. Kalaupun dia dibelikan mamanya sepatu yang berlampu-lampu, lalu dia kayak pamer, gak sombong dia, makin senangnya dia. Dan anak kecil itu, saudaraku, bersih, murni, nggak ada sesuatu yang lain di bibir dan di hati. Dan saya tidak pernah melihat anak kecil setelah berantem dengan temannya, lalu dia sakit hati berminggu-minggu, lalu dia curhat sama orang karena sakit hati, karena biasa orang kalau sakit hati pasti curhat sama orang. Lalu dia akhirnya duduk di samping rumahnya, lalu dia berpegang dagu, lalu ditanya, kenapa Honang? Aku tersinggung dengan si Timotius itu, dipukulnya aku, dendam aku sakit hati, sampai tidak bisa aku tidur 2 hari. Nah itu, anak kecil nggak pernah ditemukan sampai sekarang adalah stroke karena jantung, nggak ada itu. Gula naik, hipertensi, nggak ada itu. Stres dia, nggak ada itu. Perhatikan, udah dilibasi mamanya, bapaknya dia sampai berbirang-birang, lalu kira-kira sejam kemudian atau 2 jam dia tidur, tetap ada itu, tenang aja dia, nggak ada pada dipikirinya. Tapi coba orang dewasa, dibilang sama suaminya, kalau wanita nggak beres, nggak bisa 1 minggu dia tidur. Ma, aku udah 10 hari ini, kau bilang aku nggak beres, wah, dipermasalahkan itu, direnungkan siang malam. Kalau ada teman gosipnya akan bergosip dia, suaminya kurang ajar, diburukan suaminya. Nah, Tuhan bilang kalau kita nggak bertobat, menjadi seperti anak kecil nggak bisa masuk kerajaan Allah. Artinya kita punya hati seperti itu. Itulah kebenaran. Jadi kalau saudara belum memiliki hati yang namanya rendah hati, berarti posisi kita belum dalam kebenaran. Malam ini posisikan diri. Amin. Kira-kira kalau saudara tetap sakit hati sampai 10 tahun lagi, untung atau rugi?
Yang paling rugi, yang menyakitimu atau kau yang sakit hati? Yang menyakitimu udah bertobat lewat KKR dan dia sudah berjanji, ampuni Tuhan, aku banyak menyakiti siapa aku Tuhan. Kalau aku nanti ketemu akan kusalam dia, minta maaf aku Tuhan. Lalu dia bertumbuh karena dia bertobat dan merendahkan hati. Tapi orang yang disakiti itu akan tetap sakit hati, dan iblis akan terus bekerja menghalang-halangi dia karena melihat karakter kelemahan ini, dia akan kalah terus. Tapi kebenaran akan memerdekakan kita. Haleluya, haleluya. Keluar dari tempat ini nggak ada urusan sakit hati lagi, apapun itu alasannya. Amin. Tapi keluar dari tempat ini dimerdekakan dari sakit hati, tapi hati kita penuh damai sejahtera, sukacita. Kenapa? Sengaja kebenaran kita hadirkan dalam diri kita. Kebenaran, kalau kita udah sakit hati, minta ampun sama Tuhan dan mengampuni orang penyakit, itu kebenaran. Kenapa orang bisa melakukannya? Karena rendah hati. Rendah hati itu adalah kebenaran. Kesombongan adalah dosa. Amin. Dan kita harus seperti itu sama Tuhan, seperti anak kecil. Bukan balik kita menjadi badannya kecil, bukan, hatinya. Amin. Anak kecil itu gak bisa lain di hati dan di bibir. Nah, saya ulangi lagi satu cerita tentang anak kecil. Saya suka cerita ini ya. Adalah ibu-ibu mengkredit satu barang. Lalu satu ketika dia lihat dari rumahnya, dari kejauhan, si bapak yang mau menagih kreditan ini mau mendatangi dia. Dan dia tidak bisa membayar, mungkin sudah 2-3 bulan. Lalu dia ketakutan, mikir dia gimana caranya. Lalu dia mau bersembunyi di kamarnya, tapi dia bilang sama anaknya, nah, kalau datang nanti orang nanya, mana mama? Bilang mama tidak ada. Anaknya ini dengan polos, tanpa pikir, polos, dibilang, kok mama nggak ada? Ini mama, bilang mama tidak ada. Tapi mama ini, ini sebenarnya. Bilang aja kalau ditanya, mana mama? Mama nggak ada. Tahu? Iyalah katanya. Nah, berontaklah dia di kamar. Datanglah yang tukang nagih ini. Bu. Nggak ada yang jawab. Dilihatnya ada anak-anak main-main di rumah itu. Nah. Ibu ada nggak? Mamaku ada nggak? Dia jawab, kata mama tadi, mama tidak ada di rumah. Itu polosnya. Kalau kita yang dewasa mana gitu bilangnya kan? Pasti bohong kita kan? Anak-anak kecil nggak bisa bohong, walaupun diajari bohong, dia nggak bohong. Dibilang mama tadi, mama nggak ada. Yang betul nih, ada nggak mama di rumah? Ada penting ini. Mama sudah bilang tadi, nggak ada mama di rumah. Anak kecil. Jadi kita harus itu, saudara. Apalagi datang kepada Tuhan dalam ibadah semacam ini. Di mata Tuhan raja anak kecil sama. Ketika datang beribadah, malah disuruh kita seperti anak kecil. Kalau saudara pernah mengajak anak sekolah minggu, anak-anak, ayo berdiri itu saudara. Nggak ada di pikirannya kalau nggak berdiri dia, tak apapun kata kalau balita ya, kalau remaja ke atas, mulai berpikir dia, apalagi pemuda, apalagi orang tua kan, dia bilang berdiri, nggak ada orang protes itu. Apa yang dikatakan berdiri. Tapi kalau kita pemimpin tujuan, ayo kita berdiri, berdiri, mau berdiri. Karena kita dewasa, karena kita pemuda remaja, kita orang tua punya kelebihan, lebih tinggi pangkatnya, lebih tinggi kedudukannya, lebih banyak umurnya, banyak lebih itu membuat kita sombong. Sama Tuhan harus letakkan itu semua. Haleluya. Dan anak kecil itu sebenarnya tahu bohong, rendah hati nih. Kalau bapaknya bilang, main dulu di sana ya, jangan dulu sama bapak ya, aku mau ngomong. Tersinggung dia, coba sama orang dewasa. Pak pendeta tunggu dulu ya, tunggu dulu di sana, aku mau ke sana dulu ya, ngomong. Wah, tersinggung. Ya kan? Karena hatinya nggak rendah hati, nggak polos, nggak jujur, nggak murni. Nah, maka Tuhan lihat hati anak-anak itu bagus itu. Maka dibilangnya kita seperti anak kecil. Bukan maksudnya jadi main-main becet kita begitu. Ini masalah hati. Haleluya. Jadi kalau udah urusan kepada Tuhan, mau pendeta, mau urus, kalau disuruh bersujud aja. Baik, celana aku harga 400.000 nggak boleh lah. Nggak boleh. Kalau sudah berurusan sama Tuhan, berurusan datang beribadah sama Tuhan, kita harus seperti anak. Tapi aku udah dewasa. Dewasa apa? Dewasa rohani. Itu bagus. Makanya saya bilang kepada jemaat, orang tua harus teladan bagi pemuda remaja. Mereka harus menjadi contoh, dan pemuda harus menjadi contoh bagi remaja dan pemuda. Orang tua harus contoh bagi anak-anak. Kalau tidak bisa jadi contoh, pemuda, remaja, orang tua bagi anak-anak kecil, bertobat harus seperti anak kecil. Amin. Ayo bilang sama kiri kanan, kita belajar seperti anak kecil.
Apa yang kita pelajari? Rendah hatinya, kepolosannya, kemurniannya. Coba saya suruh bolak-balik diri 3 kali nggak saya khotbahkan ini. Saya dulu pasti marah saudara. Tapi kalau anak saya dulu sekolah minggu, ada anak sekolah minggu banyak saya bilang, mari berdiri anak-anak, berdiri aja 10 kali tak tersinggung gitu. Protes, nggak mau aku berdiri lagi 10 kali. Keluar aku nggak jadi jemaat sekolah minggu aku nggak ada. Tapi kalau kita coba digituin, kira dana mau baik. Memang harus kalau datang sama Tuhan harus. Kenapa? Anak kecil itu rendah hati, polos, murni, jujur. Apa? Tidak damai. Amin. Sekarang banyak kali unik-unik. Ya kan? Mendengar lagi kami para pendeta, maaf. Udah lain punya pikiran. Berangkat gara-gara apa namanya? Berebut posisi jadi ketua wilayah lah, jadi ketua simpan lah. Gara-gara gitu jadi. Aduh. Apa yang dicari sebenarnya? Dan kalau posisi, tindakan, perkataan, pikiran, isi kepala, isi hati kita tidak sesuai dengan kebenaran, kita nggak ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran? Buang apa yang nggak benar-benar itu. Bertobatlah, jadilah seperti anak kecil. Karena orang seperti itu yang punya kerja surga. Haleluya. Ya, terus kita lihat. Kenapa? Karena orang yang memiliki kebenaran hidupnya dalam damai. Sebab di mana ada kebenaran di situ ada damai sejahtera. Yang ketiga, agar kita mengenal Tuhan. Makanya kita harus dimerdekakan, makanya kita harus dikuduskan. Kita bisa mengenal Tuhan. Karena Ibrani 12:14 bilang berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau kita enggak berusaha hidup damai dengan semua orang, kita belum melakukan kebenaran. Kenapa kita nggak mau damai? Itu karena kita masih sombong. Maka Yesus bilang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut rendah hati. Jadi berusaha hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kalau nggak melihat Tuhan, nggak kenal Tuhan. Tahu Tuhan tapi nggak mengenal Tuhan. Tahu Tuhan dengan mengenal Tuhan dalam bahasa Yunani itu 2 hal yang berbeda. Epiginosko dengan hanya tahu. Epiginosko itu mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan mau kita epiginosko, mengenal Tuhan. Yang ditolak Tuhan padahal dia katanya sudah berseru Tuhan, katanya sudah melakukan ini bagi Tuhan, mengadakan mukjizat, mengusir setan, tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, karena dia hanya tahu Tuhan, tapi tidak epiginosko atau tidak mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi orang yang suci, orang yang kudus akan melihat Tuhan. Orang yang melihat Tuhan akan mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Orang yang kuat akan menang. Orang yang menang akan berhasil. Haleluya. Karena Yesus datang ingin kita menang lebih dari kemenangan. Yesus datang memberi hidup supaya kita punya segala kelimpahan. Haleluya. Itu sebabnya kita harus dikuduskan, dimerdekakan dan dikuduskan oleh Yesus dan kebenaran. Next. Habis. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini intinya adalah terimalah kebenaran, kau akan dimerdekakan. Kalau kau tetap posisimu belum menerima kebenaran, banyak yang akan mencemari, kau akan terkontaminasi hanya karena hal-hal jasmani, masalah-masalah dunia, dengan karaktermu yang belum berubah, dengan kebiasaan burukmu yang belum kau berikan obat Tuhan melalui firman. Itu akan menjadi sasaran tembak iblis, akan menggagalkanmu. Itu akan menjadi sasaran iblis untuk menjauhkanmu, akan mengalahkanmu, akan membawa kau jauh dari Tuhan. Tapi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Orang yang melihat Tuhan akan mengalami Tuhan dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak tindakan yang luar biasa. Dan orang yang kuat akan menang. Orang yang menang akan berhasil. Berhasil akan bahagia. Orang yang bahagia sudah lebih dari harta. Orang Batak bilang pasu-pasu nagoda iman orang nasional. Salomo bilang dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur, tapi patah semangat, keringkan tulang. Obat yang manjur artinya semua penyakit sembuh. Mulai penyakit rohani, termasuk sakit hati, sakit rohani, murah takut. Masih ada akar pahit kebencian di hati, kesombongan masih merasuk, susah rendah hati, akan disembuhkan ketika Tuhan bekerja. Dan kita akan sembuh oleh itu tadi sukacita yang dari Tuhan, obat yang manjur.
sembuh secara kejiwaan. Banyak masalah yang menekan, banyak orang yang menggosip, banyak orang yang mengata-ngatain, menghina, ditambah lagi dengan banyak hal masalah yang sedang kita hadapi. Namun, saudaraku, kita disembuhkan tidak pernah stres. Saya tak mau stres. Haleluya. Karena damai sejahtera itu ada bagi orang yang menerima kebenaran. Ya, sembuh secara jiwa. Bahkan saya sering melihat dan mendoakan orang stres, orang tak bisa tidur, orang yang gila sembuh, itu kesembuhan secara jiwa. Orang yang sembuh jiwanya, tenang pikirannya, damai hatinya, pikirannya saudaraku mantap. Dan bahkan sembuh secara fisik. Saya melihat dan banyak saya doakan orang yang sakit sembuh, dan di Alkitab pun bilang Tuhan tetap sama dulu sampai selamanya. Dulu menyembuhkan, sekarang pun dia menyembuhkan. Asal orang itu menerima firman. Firman itu akan membuat dia sukacita. Sukacita yang akibat menerima firman yang dilakukannya akan menumbuhkan damai sejahtera, akan membuat dia berbahagia. Kebahagiaan yang didapat dari Tuhan menjadi obat yang manjur. Mungkin ada yang sakit di sini, tensinya sudah berapa, asam uratnya udah tinggi, gulanya udah tinggi. Kau dapat sukacita hari ini, kau sembuh. Karena obat yang manjur. Saya mau kasih tahu rahasia supaya kau sehat, rohani, jiwani, jasmani sampai kantong kering, kanker. Haleluya. Sembuh. Karena obat yang manjur. Nama obat yang manjur adalah sukacita yang dari Tuhan. Maaf gini, saya bilang kebenaran. Kalau kau sering sakit, kau jarang mengalami sukacita, kau sedikit mengalami damai sejahtera. Maaf, saya bukan mau menghakimi, karena saya sendiri sudah 60 tahun. Saya bisa hitung menjadi kapan, mulai tahun 83 berapa kali aku sakit. Sakitnya pun nggak sampai omname, paling pilih. Dan pernah satu yang paling kronis, paru-paru darah basah, itu pun karena saya bandel, tidak pakai hikmat, selalu naik sepeda motor hujan-hujan malam-malam, tidak pakai jaket karena masih kuat badan. Nah, dan saya sembuh karena saya datang sama Tuhan tanpa obat disembuhkan. Yang kedua, penyakit yang paling kronis pernah saya alami itu pun tak sampai pada opname. Saya berpuluh-puluh tahun minum extra dose ranting deng sehingga perut saya itu menipis. Saya periksa ke dokter, dokter bilang perut udah tipis, jadi kalau ada makanan keras saja akan buka infeksi ke perutmu. Jadi gimana dokter? Wah, ini lama ini sembuhnya, harus terapi. Lalu saya tanya sama Tuhan, perbaiki kesalahanmu. Akhirnya saya belajar menghindari itu, lalu saya mulai makan yang sehat, saudaraku. Dan saya minta kesembuhan sama Tuhan, saya sembuh. Kenapa saya bilang kronis? Asal saya makan nasi aja, kalau buang air lagi darah itu semua. Apalagi makan cabai, makan daging, udah pasti darah semua. Ya, jadi maka saya sampai saat ini menghindari dulu banyak-banyak cabai. Kalau daging semua udah bisa, ya. Nah, saudara sembuh. Amin. Itu. Tetapi saya melihat bagaimana orang-orang percaya menerima firman. Ketika saya ajak berdoa, mari doa, datang sama Tuhan seperti firman menerima, sembuh banyak yang disembuhkan. Amin. Kenapa? Karena ada firman. Di mana ada firman, di situ tumbuh damai. Biasanya damai sejahtera itu berdekatan dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apa yang membuat kau tidak gembira? Apa yang membuat kau tidak suci atau kudus? Apa yang membuat kau terikat? Ayo datang sama Tuhan. Ini malam Yesus datang di tengah-tengah kita melalui firman, dan dia mau malam ini betul-betul kebenaran yang memerdekakan dan menguduskan. Haleluya. Dan hari ini terima itu menjadi hadiah yang luar biasa, anugerah yang biasa. Saudara, kalau saudara sudah diselamatkan, saudara harus berubah. Karakter kebiasaan burukmu harus berubah. Itu juga mujizat. Itu semua adalah akibat firman yang memerdekakan, hidup dikuduskan, dan orang yang kudus bisa melihat Tuhan. Orang yang melihat Tuhan akan mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Orang yang kuat akan menang. Orang yang menang akan berhasil. Bahagia. Orang yang bahagia akan sembuh. Kesehatan melebihi dari apapun. Amin. Kita berdoa.